Baik, selamat datang teman-teman mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jember beserta dosen-dosen Teknik Kimia Universitas Jember. Nama saya adalah Matthew Maximilian Telusa dengan NIM 1819104040153. Saya adalah salah satu mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jember angkatan 2018. Dan berikut adalah jawaban UAS Manajemen Industri kelas A. Nomor 1. Jika saya adalah salah satu petinggi perusahaan tersebut, yang pertama yang saya akan lakukan adalah membasmi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan atau ketidaknyamanan kerja di lingkungan kerja tersebut, sebagaimana yang dimaksud di dalam teori faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Nah, faktor penyebab kecelakaan kerja itu adalah faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan di tempat kerja. Dan yang paling dominan adalah faktor tempat kerja yang dapat berupa kondisi peralatan, jenis industri, dan lain-lain. Dan juga ada faktor pribadi manusia itu sendiri, seperti kesehatannya, sifat dan kelakuan setiap individunya, dan lain-lain. Nah, berikut adalah dari faktor tempat kerja. Yang pertama adalah jenis industri. Jenis industri sangat berpengaruh terhadap keselamatan kerja. Contohnya, perusahaan listrik pasti akan memiliki tingkat risiko yang lebih berbahaya dibanding dengan perusahaan akuntan. Dan juga perusahaan seperti contoh pembangkit listrik bertenaga nuklir tentu saja akan memiliki tingkat risiko yang lebih berbahaya daripada perusahaan ekonomi atau perpajakan tersebut. Dan kebetulan di kasus tersebut, lingkungan kerjanya adalah pabrik consumer goods yang probabilitas kecelakaannya lebih tinggi. Jadi, untuk menanggulanginya, saya harus melakukan preventive maintenance. Misalnya memberi tutorial tentang bagaimana cara mengoperasikan mesin dengan aman atau cara mengangkut barang berat tersebut. Tentu saja memberi instruksi dengan jelas dan lebih mudah dipahami, supaya para pekerja atau individu yang bekerja di perusahaan saya akan memiliki tingkat kemungkinan terjadinya kecelakaan yang sangat kecil. Berikut adalah faktor lainnya, yaitu jam kerja. Nah, jam kerja yang terlalu panjang dapat menyebabkan para pekerja kehilangan konsentrasinya, yang akan berakibat ketidakhati-hatian pekerja tersebut terhadap pekerjaannya di industri. Pekerjaan yang banyak melibatkan aktivitas fisik di sini harus memiliki jam kerja yang singkat, tidak lama, karena akan berpengaruh terhadap kesehatan dalam jangka panjang. Tentu saja jika manusia diberi pekerjaan fisik yang berat dalam waktu yang lama, maka seakan beriringnya waktu, pekerja tersebut akan kelelahan. Kelelahan tersebut akan menimbulkan ketidakfokusan bekerja, yang akhirnya juga dapat berkontribusi untuk menyebabkan sebuah kecelakaan dalam industri tersebut. Baik, faktor berikutnya adalah lampu penerangan. Lampu yang terlalu terang maupun terlalu redup dapat membahayakan mata para pekerja. Selain itu, akan membuat para pekerja sulit untuk berkonsentrasi. Nah, oleh karena itu, penerangan di tempat kerja harus cukup terang, tapi tidak boleh terlalu terang ataupun tidak terlalu redup. Faktor berikutnya adalah faktor suhu. Suhu di tempat kerja juga harus disesuaikan agar pekerja menjadi nyaman dan tidak terlalu dingin ataupun tidak terlalu kepanasan saat bekerja di waktu kerja tersebut. Faktor berikutnya adalah desain peralatan.
Tata letak peralatan juga dapat berpengaruh terhadap keamanan di tempat kerja. Nah, letak peralatan ini berpengaruh terhadap, sebagai contoh, jika menaruh peralatan elektrik di dekat sumber air seperti di dekat toilet ataupun tempat cuci tangan, maka akan potensi terjadinya kecelakaan tentu saja akan lebih besar. Jadi harus juga diperhatikan. Lalu ada alat pengaman. Alat pengaman adalah hal yang wajib yang untuk dimiliki setiap industri, apalagi industri yang memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi, seperti kontraktor yang wajib menyediakan helm pelindung dan alat keamanan lainnya. Jika tidak ada alat keamanan tersebut, pasti akan membahayakan pekerjanya. Dan jika teman-teman memperhatikan ya, di toko-toko etalase penjual pakaian yang modern gitu, atau di mall lah, seperti di mall tuh akan ada fire extinguisher. Jika teman tahu itu juga merupakan salah satu alat pengaman yang untuk meredakan api sehingga tidak terjadi kebakaran. Ya, jika terjadi kebakaran menggunakan fire extinguisher. Lalu faktor berikutnya adalah tekanan kerja. Nah, tekanan kerja juga dapat membahayakan bagi kesehatan para pekerjanya, seperti lingkungan kerja yang tidak kondusif untuk bekerja, beban kerja yang menumpuk, yang akhirnya akan membuat stres para pekerjanya. Tentu saja, jika para pekerja dalam industri tersebut stres, maka akan mengurangi tingkat konsentrasinya mereka dalam bekerja. Dan seperti saya sebutkan, jika konsentrasi para pekerja itu rendah, maka probabilitas terjadinya kecelakaan atas keteledoran akan semakin tinggi juga. Nah, berikut adalah faktor pribadi. Nah, faktor pribadi yang pertama adalah alkohol dan penggunaan narkoba. Pekerja yang mengkonsumsi alkohol dan narkoba dapat menyebabkan diri sendiri celaka dan dapat menyebabkan orang lain juga menjadi celaka. Ya, tidak perlu dibahas lagi mengapa alkohol dan narkoba itu membahayakan bagi tubuh dan juga membahayakan bagi orang sekitar pengguna minuman dan obat keras seperti itu. Ya, faktor kedua adalah kemampuan kognitif. Pekerja yang tidak memiliki kemampuan kognitif yang baik dapat membahayakan dirinya sendiri. Contohnya, bila terjadi gempa bumi di tempat kerja, pekerja tersebut masih menggunakan lift untuk turun dan tidak menggunakan tangga darurat. Nah, hal ini tersebut dapat membahayakan dirinya dan juga sesama pekerja lainnya bila pekerja tersebut menyulut pekerja lainnya untuk menggunakan lift. Di sini dimohon untuk setiap pekerja memiliki kemampuan kognitif yang baik-baik saja, tidak terdapat, sehingga mereka dapat menggunakan pikiran logika yang baik pada jika ada kecelakaan seperti itu. Lalu faktor berikutnya adalah bidang kesehatan. Para pekerja harus mengetahui kondisi dirinya sendiri. Jika ia merasa sakit, sebaiknya tidak perlu memaksakan diri untuk bekerja, karena hal tersebut akan membahayakan dirinya sendiri dan juga para rekan pekerja lainnya juga. Lalu faktor berikutnya kelelahan. Jika jam kerja yang panjang tentu akan membuat pekerja kelelahan. Oleh karena itu, pekerja tidak boleh memaksakan diri untuk kerja terus-menerus. Lebih baik istirahat sejenak apabila sudah merasa lelah, ataupun jika merasa ngantuk. Lalu pengalaman kerja. Pengalaman kerja juga dapat menentukan keselamatan kerja. Contohnya, jika seorang pekerja baru yang belum handal dalam mengoperasikan mesin-mesin yang berbahaya, maka ia akan berpotensi untuk menyebabkan bahaya
dalam misalnya error saat mengendalikan operasi mesin yang berbahaya tersebut. Lalu faktor berikutnya adalah usia. Usia pekerja juga menentukan keselamatan kerja. Contohnya, pekerja usia lanjut tidak mungkin kita berikan pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik yang diharuskan untuk bekerja pada yang memiliki usia yang masih matang-matangnya. Berikutnya adalah faktor terakhir dari faktor kepribadian, yaitu karakteristik kepribadian. Kepribadian pekerja juga akan mempengaruhi keselamatan kerja. Contohnya, jika seorang pekerja cepat emosi, maka konsentrasinya akan terganggu sehingga dan juga akan mempengaruhi tindakan dari seorang pekerja tersebut yang bisa menyebabkan bahaya terhadap dirinya sendiri ataupun rekan-rekan di sekitar. Baik, berikutnya saya akan menjawab soal dari nomor 2. Jika saya adalah direktur utama organisasi tersebut, saya akan menstruktur ulang seluruh organisasi tersebut, mulai dari manajemen kinerja di pabrik dan di kantor pusatnya. Contohnya, menetapkan aturan dan standar yang baru, sebagaimana yang dimaksud di dalam teori pembentukan budaya organisasi. Juga dalam teori pembentukan kebudayaan baru terdapat tiga teori itu, yaitu pertama, unfreezing, yaitu merupakan pencairan aturan-aturan atau kebudayaan lama. Bisa juga merupakan perombakan total aturan dan kebudayaan lama. Jadi peraturan dan kebudayaan lama yang berbahaya, kurang aman tersebut itu dirombak dan juga lama atau kelamaan dicairkan sehingga adanya peraturan dan budaya baru bisa diterapkan dan lebih dipatuhi oleh para pekerja. Berikutnya ada cognitive restructuring. Setelah dihancurkannya aturan lama dan budaya lama, yang dilakukan pada tahap ini adalah membuat aturan dan kebudayaan yang baru. Tentu saja peraturan itu sudah direncanakan terlebih dahulu pada tahap ini. Lalu tahap terakhir adalah refreezing. Setelah aturan dan kebudayaan baru itu telah terbentuk, yang dilakukan pada tahap terakhir adalah menetapkannya dan mulai menggunakannya untuk era organisasi yang baru. Setelah pada tahap terakhir ini itu adalah tinggal dijalankan saja dan membentuk kebudayaan kerja yang baru yang dimulai dari aturan-aturan baru yang telah dibuat. Baik, berikutnya saya akan menjawab soal nomor 3. Ini tetap ya, jabatan saya tetap yaitu sebagai direktur utama perusahaan. Nah, untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan, saya bukan hanya memberi saran saja, tetapi juga akan melakukan tindakan atau memberikan karyawan atau para pekerja benefit agar kualitas kerja mereka meningkat dan semangat mereka juga termotivasi untuk bekerja dengan serius dan harapannya juga itu meningkatkan kualitas kerja mereka sebagaimana dimaksudkan di dalam teori manajemen sumber daya manusia mengenai employee benefits dan mengenai employee benefits and their relation to job performance. Nah, maksudnya dalam teori sumber daya manusia mengenai employee itu adalah yang pertama ada memberikan training. Training bisa dilakukan untuk penyegaran kinerja dan semangat karyawan yang selama ini telah bekerja begitu penatnya, segitu seriusnya.
sehingga perlu adanya suasana yang membuat mereka bergerah kembali dalam bekerja, memberikan mereka semangat lah. Training juga bisa digunakan dalam mengupgrade pengetahuan dan keterampilan karyawan dengan tujuan perusahaan. Perlu diketahui juga saat memberikan training, kita juga dapat meningkatkan level pemikiran kognitif para karyawan, sehingga mereka tidak salah saat melakukan tindakan pada suatu bencana atau kecelakaan terjadi di tempat kerja. Berikutnya adalah pemberian penghargaan dan hukuman kepada karyawan. Hal ini juga bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas karyawan. Tetapi hati-hati saat cara melakukannya, karena bisa saja ketika reward tidak bisa dijaga akan cepat sekali mendemotivasi karyawan atau pekerja tersebut. Karena karyawannya biasa dengan reward akan bisa merubah motif mereka dalam bekerja. Maka dari itu sistem hukuman atau punishment harus diterapkan agar karyawan tidak terlalu semaunya sendiri dengan sistem reward tersebut. Lalu ada memberikan tempat kerja yang nyaman. Sebagaimana disebutkan pada jawaban yang nomor 1, kenyamanan tempat kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Jika tempat kerja tidak nyaman, maka akan banyak terjadi demotivasi pekerja, sehingga para pekerjanya bisa saja mogok kerja dan malas-malas dan sehingga probabilitas terjadinya kecelakaan akan semakin tinggi juga. Lalu yang terakhir ada memberikan fasilitas pada karyawan. Nah, saya akan memberikan fasilitas kepada karyawan agar mereka lebih berkreasi dan mau meningkatkan keterampilannya sendiri, seperti kenaikan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Baik, saya akan melanjutkan menjawab soal nomor 4. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disebut sistem manajemen K3 merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja untuk mencapai tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, benefits dari program 3K adalah yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, menciptakan tempat kerja yang aman terhadap kebakaran, peledakan, dan kerusakan, pada akhirnya akan melindungi investasi yang ada serta membuat tempat kerja yang sehat. Lalu benefit yang terakhir adalah menciptakan efisiensi dan produktivitas kerja karena menurunnya biaya kompensasi akibat sakit atau kecelakaan. Nah, berikut adalah tahap-tahap dari program K3 yang terkait dengan kasus atau soal ini, yaitu pada tempat kerja, pabrik consumer goods yang isinya adalah mesin produksi dan barang-barang berat yang harus diangkut. Lalu ada kecelakaan kerja, cedera karena interaksi anggota tubuh dengan mesin produksi, dan cedera otot karena berurusan dengan barang berat yang mesti diangkat. Nah, penerapan program K3-nya yaitu cedera karena interaksi dengan mesin produksi itu dengan memberikan training tentang cara mengoperasikan mesin produksi secara aman dan efisien.
Lalu pada cedera otot, memberikan tutorial tentang cara mengangkat barang berat. Misalnya ketika mengangkat barang berat, posisi badan harus keadaan lebih jongkok untuk meringankan beban pada pundak, seperti itu. Penyakit karena menghirup gas dan debu hasil produksi, yaitu dengan memberikan safety gear yang memadai, misalnya masker dan kacamata pabrik. Kebersihan lingkungan kerja, yaitu dengan lebih ketat dalam mengontrol kebersihan dan memberikan program pembersihan secara berkala pada pabrik. Lalu tempat kerja yang bising atau berisik, mengurangi tingkat kebisingan atau memberikan pekerja earmuff agar pendengarannya tidak rusak. Tentu saja earmuff itu adalah tidak sepenuhnya memblokir suara ya, sehingga mereka diharapkan masih dapat mendengar pekerja lainnya. Setelah program K3 berhasil dilakukan, maka terwujudlah perusahaan yang nyaman dan aman dan siap untuk mendapatkan sertifikasi terkait manajemen terpadu. Berikutnya saya akan menjawab soal terakhir nomor 5 yang akan saya lakukan untuk mempromosikan produk agar lebih laku adalah melakukan program STP agar tidak asal menjual produk-produk yang berujung membuat waste. Ini diambil dari teori manajemen pemasaran, yaitu ada segmenting, yaitu memperjelas produk-produk yang dibuat untuk ke kalangan masyarakat yang mana atau kalangan orang yang mana, atau membagi pasar ke dalam kelompok yang lebih kecil. Di kasus ini misalnya membuat susu bayi, ya berarti tentu saja segmennya hanya untuk anak balita. Targeting, bagaimana caranya agar segmen yang dituju mau membeli produk yang kita buat. Ini bisa dengan cara membuat iklan di TV atau memasang iklan billboard di jalan-jalan, seperti dan lain-lainnya. Lalu ada positioning, memberikan persepsi terhadap target market dan segmen yang dituju mengenai produk value yang diberikan sehingga membedakannya dengan komputer lain. Baik, berikut adalah jawaban dari UAS saya. Terima kasih telah mendengarkan.